Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Mevita selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang berjudul ringkasan dan abstrak. Mari kita lanjut ke materinya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah materi yang akan kami jelaskan. Pertama, yaitu tentang pengertian ringkasan. Nah, di sini tuh membahas definisi serta konsep dasar ringkasan. Kedua, pengertian abstrak, yang menjelaskan definisi dan konsep dasar abstrak. Yang ketiga, perbedaan ringkasan dan abstrak, agar kita dapat memahami perbedaan keduanya secara jelas. Lalu ada ciri-ciri dan syarat penulisan, yaitu karakteristik yang harus diperhatikan dalam membuat ringkasan maupun abstrak. Yang kelima, langkah-langkah penulisan, yang berisi tahapan atau teknik dalam menyusun ringkasan dan abstrak dengan baik. Dan yang terakhir itu ada contoh dan latihannya, sebagai penerapan materi yang telah dipelajari agar lebih mudah dipahami. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah karangan atau bacaan tanpa mengubah isi utama dan sudut pandang penulis aslinya. Jadi, tujuan ringkasan adalah membuat bacaan menjadi lebih singkat, tetapi informasi pentingnya tetap utuh. Ada 3 prinsip utama dalam membuat ringkasan. Yang pertama, mempertahankan urutan. Artinya, isi ringkasan harus mengikuti urutan teks asli. Kita tidak boleh mengubah susunan isi sesuka hati karena dapat mengubah makna. Yang kedua, proporsi seimbang. Setiap bagian diringkas secara proporsional. Jika suatu bagian dalam teks asli lebih panjang atau lebih penting, maka bagian tersebut juga mendapat porsi yang lebih banyak dalam ringkasan. Yang ketiga, mempertahankan sudut pandang asli. Ringkasan tidak boleh memasukkan pendapat pribadi. Gaya bahasa dan sudut pandang penulis tetap dipertahankan agar isi tidak berubah. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak merupakan ringkasan singkat dari sebuah karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, atau artikel penelitian. Tujuannya yaitu memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian sehingga pembaca dapat memahami inti penelitian tanpa harus membaca keseluruhan isi. Nah, komponen utama dalam abstrak terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, latar belakang, yaitu menjelaskan alasan mengapa penelitian dilakukan. Tujuan, yaitu menjelaskan apa yang ingin dicapai dari penelitian tersebut. Ketiga, metode, yaitu menjelaskan cara atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Yang keempat, yaitu hasil, yang menjelaskan temuan utama yang diperoleh. Lalu terakhir ada kesimpulan, yang berisi simpulan penelitian beserta implikasi atau manfaatnya. Karena sifatnya singkat, abstrak biasanya ditulis dalam sekitar 150-300 kata. Nah, pada slide ini kita dapat melihat perbedaan antara ringkasan dan abstrak. Kalau dari segi tujuan, ringkasan bertujuan mempersingkat isi bacaan, sedangkan abstrak bertujuan memberikan gambaran singkat tentang sebuah karya ilmiah. Dari segi sumber, ringkasan dapat dibuat dari buku, artikel, maupun karangan. Sementara, abstrak hanya digunakan pada karya ilmiah seperti skripsi, jurnal, dan laporan penelitian. Dan kalau dari segi urutan, ringkasan harus mengikuti urutan isi teks asli. Sebaliknya, abstrak tidak harus mengikuti urutan karena fokusnya adalah menyampaikan poin-poin penting penelitian. Dari segi gaya bahasa, ringkasan menggunakan gaya bahasa penulis asli, sedangkan abstrak ditulis menggunakan gaya bahasa penulis abstrak sendiri dengan tetap menyampaikan isi penelitian secara objektif. Dari segi panjang, ringkasan menyesuaikan panjang teks aslinya, sedangkan abstrak umumnya hanya sekitar 150-300 kata. Selanjutnya, saya akan membahas ciri-ciri dan syarat penulisan. Berikut ini ada ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, mempertahankan urutan gagasan asli. Ringkasan harus mempertahankan urutan gagasan asli karena alur pembahasan harus tetap sama dengan teks sumber agar isi tidak membingungkan pembaca. Yang kedua, tidak ada penambahan makna atau pengurangan makna. Hal ini berarti isi ringkasan harus tetap sesuai dengan sumber asli sehingga informasi yang disampaikan tidak berubah. Yang ketiga, menggunakan kata-kata sendiri. Meskipun menggunakan kalimat sendiri, makna yang disampaikan harus tetap sama dengan teks aslinya agar pesan penulis tetap terjaga.
Panjangnya sekitar sepertiga dari teks asli. Ringkasan dibuat singkat karena tujuannya adalah menyampaikan inti pembahasan tanpa menjelaskan seluruh isi bacaan. Yang kelima, tidak mengandung penilaian pribadi. Ringkasan tidak boleh memuat opini penulis karena sifatnya harus objektif dan hanya menyampaikan isi dari sumber asli. Nah, yang selanjutnya ciri-ciri abstrak. Yang pertama, ditulis dalam satu paragraf. Abstrak ditulis dalam satu paragraf agar informasi penting dapat disampaikan secara singkat, padat, dan mudah dipahami. Yang kedua, berisi tujuan, metode, hasil, dan simpulan penelitian. Hal ini karena keempat unsur tersebut merupakan inti dari sebuah penelitian yang perlu diketahui oleh pembaca. Yang ketiga, dapat dipahami tanpa membaca karya ilmiah secara keseluruhan. Artinya, pembaca dapat memahami gambaran penelitian hanya dengan membaca abstraknya saja. Yang keempat, menggunakan bahasa formal dan baku. Bahasa formal digunakan karena abstrak merupakan bagian dari karya ilmiah yang harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Yang kelima, memiliki kata kunci sebanyak 3-5 kata. Kata kunci dicantumkan agar memudahkan pembaca mencari dan mengidentifikasi topik penelitian. Bahasan yang selanjutnya, langkah-langkah penulisan. Berikut ini ada langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca teks asli secara menyeluruh. Langkah ini dilakukan karena penulis harus memahami isi bacaan sebelum memulai membuat ringkasan. Yang kedua, menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Gagasan pokok perlu ditentukan agar informasi yang paling penting dapat dimasukkan ke dalam ringkasan. Yang ketiga, menyusun kerangka sesuai urutan asli. Kerangka dibuat supaya penyusunan ringkasan lebih teratur dan tetap mengikuti alur teks asli. Yang keempat, menulis kembali dengan kalimat yang lebih singkat. Menggunakan bahasa sendiri, tapi makna dari teks asli tetap harus dipertahankan. Yang kelima, memeriksa kembali hasil ringkasan. Pemeriksaan dilakukan agar tidak ada informasi penting yang terlewat dan hasil ringkasan sesuai dengan sumber. Selanjutnya, ada langkah-langkah membuat abstrak. Yang pertama, memahami keseluruhan karya ilmiah. Hal ini dilakukan karena penulis harus mengetahui isi penelitian secara utuh sebelum membuat abstrak. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Bagian-bagian tersebut dipilih karena merupakan inti dari sebuah penelitian. Yang ketiga, menulis secara singkat, sekitar 150-300 kata. Abstrak harus ditulis secara ringkas agar pembaca dapat memahami isi penelitian dalam waktu yang singkat. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia yang baku digunakan karena abstrak merupakan bagian dari karya ilmiah yang harus bersifat formal. Yang kelima, menambahkan 3-5 kata kunci. Kata kunci yang ditambahkan agar memudahkan proses pencarian dan pengelompokan karya ilmiah berdasarkan topiknya. Contoh ringkasan dan abstrak. Yang pertama saya akan bahas adalah contoh ringkasan. Teks aslinya menguraikan perkembangan komunikasi dari surat, telegraf, atau radio hingga internet yang mengubah dunia ini. Hasil ringkasannya adalah teknologi informasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi, mulai dari surat konvensional hingga era digital. Dengan kehadiran internet, komunikasi ini dapat dilakukan secara instan tanpa batas geografis dan berdampak luas pada bidang kehidupan yang dipangkas dari kurang lebih 100 kata menjadi kurang lebih 45 kata. Lalu contoh abstrak. Contoh abstrak ini berisi penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap minat baca siswa SMA. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan 125 responden. Hasilnya menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan di mana nilai R sama dengan minus 0,62 dan nilai P kurang dari 0,05. Dari hasil tersebut disimpulkan perlunya program literasi digital. Adapun kata kunci yang digunakan adalah media sosial, minat baca, literasi digital, siswa SMA, dan regresi linear. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah ringkasan dan abstrak merupakan dua keterampilan yang penting dalam dunia penulisan. Lalu yang kedua, ringkasan adalah proses menyingkat suatu teks dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang dari pengarang aslinya. Lalu selanjutnya adalah abstrak adalah tulisan mandiri yang berfungsi sebagai gambaran umum sebuah karya ilmiah yang mencakup komponen tujuan,
metode, hasil, serta kesimpulan penelitian. Dan yang terakhir adalah keduanya memiliki perbedaan mendasar yang terletak pada tujuan, sumber, dan teknik penulisan yang digunakan. I just had to let you know you're